Alhamdulillah, alhamdulillah wa fadlu sabil wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatu biqaulillahi ta'ala fi yawmil nuzul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para kesempatan yang mulia ini melalui para khutbah ini saya mewasiatkan kepada Habib dan kepada diri saya sendiri khususnya agar selalu beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya dengan penuh kesadaran, kesabaran serta ketulusan hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan rahmat dan perlindungannya serta ridhonya sehingga tercapailah kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup dan kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala yang melekat pada diri dan anugerah apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita hendaklah sadar bahwa tenaga, pikiran, harta benda, bahkan jiwa raga, semua itu harus kita pergunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Terhadap harta benda yang kita miliki, kita harus sadar bahwa itu adalah anugerah Allah yang harus kita kelola secara benar dan dengan kegemaran untuk menginfakkan dan membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang saat penyesalan yang tidak memberikan kesempatan pada sedikit pun untuk menginfakkannya, walaupun kemauan dan keinginannya itu menginfak itu begitu besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa'fimu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Al-Munafiqun ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Al-Munafiqun ayat 10. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwasanya kehidupan manusia sangat terbatas sesuai batas usia tertentu yang telah ditentukan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diketahui oleh seorang manusia apapun secara pasti kapan datangnya. Keterbatasan usia manusia itu yang semakin berkurang itu tentu harus diimbangi dengan diisi dengan berbagai amal soleh dan kesukaan berinfak serta pembelajaran harta yang dicari Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan dan modal kehidupan setelah mati. Dengan demikian amal nyata itu harus dibuktikan sebelum ajal menjemput kita. Dengan kata lain, amaliyah nyata harus dibuktikan selagi hayat masih kita badan. Bentuk amaliyah yang ditentukan, bentuk amaliyah yang ditekankan dalam ayat di atas adalah menafkahkan sebagian pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya harta benda di jalan yang diridhoinya. Harta benda adalah hikmat Allah yang amat besar. Sebab satu menyatakan bahwa orang yang mempunyai harta benda
kehidupannya secara lahiriah penuh kebahagiaan. Segala kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi, semua keinginannya bisa tercukupi, sehingga tidak jarang manusia terlena oleh kemewahan dunia serta harta benda yang dimilikinya. Mereka menjadi lalai bahwa hakikatnya harta benda itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dipelajari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa diri dan berbangga, mereka lupa diri dan beranggapan seolah-olah harta bendanya didapatkan usahanya semata-mata dan bukan pemberian Allah. Bagi mereka payah lebih ditonjolkan daripada sumber pemberiannya. Mereka baru disadarkan bahwa semua harta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang kematiannya. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Dengan cara berpikir yang demikian itu muncul manusia-manusia yang egois yang hanya mementingkan diri pribadi. Mereka tidak mau tahu ada sekeliling, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama. Maka jadilah mereka manusia-manusia dahil dan pikir mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dalam harta yang dimilikinya itu terdapat hak-hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, janda-janda dan orang-orang jompo yang tidak kuat berusaha dan tidak memiliki sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Al-Anbiya ayat 19. Dan pada harta mereka adalah hak orang miskin yang meminta dan orang yang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Al-Anbiya ayat 19. Secara tegas ayat tersebut menyatakan adanya hak fakir miskin dalam harta para ahlinya orang-orang yang kaya yang harus diberikan kepada mereka bagi orang yang fakir. Dan ini ayat tersebut merupakan peringatan keras. Mereka diingatkan bahwa harta bendanya meskipun secara lahiriah mereka yang mencari dan mengumpulkan, akan tetapi sebagian daripadanya tersebut titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang fakir dan miskin. Bagi orang yang sudah membantu kepada orang fakir miskin, berarti mereka telah menafkahkan sebagian hartanya yang berarti telah memperhatikan dan memenuhi perintah sebagaimana yang disampaikan melalui ayat di atas. Masih banyak bentuk-bentuk lain yang termasuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyatu anak yatim piatu, membantu pembangunan masjid, pondok pesantren, panti asuhan, tempat-tempat pendidikan, dan yang lain sebagainya. Semua itu memerlukan kesadaran dan harus dilakukan secara tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena unsur riya dan bukan pula untuk mencari popularitas dan motivasi dunia lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita pengamalan ajaran agama secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong kepada yang sudah berkewajiban zakat sebagaimana yang sudah diatur oleh syariah segera menunaikan kewajibannya. Tak lupa juga marilah kita lebih meningkatkan kesadaran untuk bersedekah dan berinfak agar tercapai suatu kondisi masyarakat yang saling kasih mengasihi, saling menyatui sehingga potensi-potensi perpecahan, kerusuhan, kriminalitas dan sebagainya yang dipicu oleh kecemburuan sosial dapat diminimalisir. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijjaratan lan tabur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
لله الحمد لله في عملنا بمسجده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بالشريعه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيدنا مشفعنا يوم القيامه ايها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه يوم انه يرى امين امين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wat-turi sinin wal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى كل شهادة آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عظيم حمدا جميلا وإلى بكثيرا يا ربنا لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا بها من جميع الأهوال والأفعال وتعطيل عن جميع الحاجات وتبيننا بجميع الشر وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشر
ولجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من جميع هذه الأيام الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سعادة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أمن علينا في شهرك المبارك من النار والأمن والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك تسمع لما تدعو علينا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم يا غني يا حكيم. اللهم يا غني يا حكيم. اللهم يا غني يا حكيم. يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك